pernah ngerjain soal tapi merasa nilainya nggak maksimal? Kenapa ya? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mendapatkan nilai UTS, UAS, dan tugas yang maksimal. Kan kita pernah barangkali mengerjakan tugas, mengerjakan UTS ataupun UAS, menurut kita sudah sesuai dengan ketentuan, bahkan mencantumkan daftar pustaka sekalipun, tapi kok nilainya tidak maksimal. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus mengikuti bagaimana kemauan dari dosen. Sehingga yang pertama ini, kalian harus mengetahui bagaimana karakteristik dari setiap dosen. Karena setiap dosen memiliki penilaian yang berbeda, memiliki latar belakang penilaian yang akan dijadikan sebagai referensi nantinya yang berbeda. Sehingga yang paling utama nantinya adalah, dan yang paling umum, yang pertama ya, terkait dengan masalah karakter dosen ini adalah kawan-kawan harus menjadikan referensi yang dijadikan oleh dosen tersebut sebagai referensi atau bahan bacaan utama. Ya, untuk bahan UTS atau UAS, jadikan referensi yang telah dijadikan oleh dosen yang bersangkutan sebagai referensi utama. Jangan sekali-kali mengambil daftar utama atau daftar bacaan utama dari literatur lain, apalagi literatur yang tidak disarankan dalam RPS. Itu yang penting. Dan lebih parah lagi ketika kalian mengambil daftar pustaka berdasarkan Wikipedia. Itu sangat tidak direkomendasikan. Di beberapa universitas, Wikipedia tidak boleh dijadikan bahan rujukan. Mengapa? Karena Wikipedia dapat oleh semua orang yang melakukan akses. Dalam hal ini siapapun bisa mengedit di Wikipedia. Ya, jadi tidak ada author, berbeda dengan jurnal misalkan, atau karya ilmiah lain yang memang sudah ada tim di sana yang akan mereview, sehingga secara keilmuan itu dapat dipertimbangkan kebenarannya tentunya. Oke, kemudian yang kedua, kita harus mengetahui apa maksud dari pertanyaan itu. Ini yang kadang-kadang diabaikan oleh mahasiswa. Yang jadi contoh misalkan, sebutkan dan jelaskan. Maka yang harus kalian lakukan adalah selain menyebutkan juga harus menjelaskan. Misalkan, nilai Pancasila pertama adalah ketuhanan. Nah, itu kan baru menyebutkan, tapi jelaskan juga apa maknanya. Nah, itu menjadi nilai yang paling utama untuk bacaan-bacaan seperti itu, soal-soal demikian. Jadi pahami apa yang diinginkan oleh dosen tersebut melalui soal. Jika ada, jelaskan dan sebutkan, maka kalian harus menjelaskan dan menyebutkan. Tidak bisa hanya satu komponen saja. Karena nanti nilainya hanya setengah, meskipun bagus. Ya, meskipun bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian juga harus bisa menerjemahkan apa maksud dari setiap soal. Misalkan, yang di soal itu menganalisis, maka kalian menganalisis. Entah itu dari bahan bacaan yang diajukan oleh dosen pada materi sebelumnya, atau pada video sebelumnya, atau pada video dan bacaan pada hari itu ketika tes. Jadi analisis, misalkan jelaskan makna ya, apa yang terkandung dalam video tersebut ketika tes online misalkan. Maka jelaskan, bukan kita menyebutkan kembali apa yang ada dalam video atau teks tersebut, kopas gitu ya. Itu yang keliru. Karena kan kita diminta untuk critical thinking, berpikir kritis, menalar. Nah, itu yang biasanya diabaikan oleh mahasiswa. Entah karena ingin mendapatkan waktu yang cepat selesai misalkan, jadi nilai-nilai itu dibablas saja. Ini yang kekeliruan berikutnya ya. Dan yang ketiga, biasakan kerjakan suatu tugas itu to the point. Apa yang dimaksudkan oleh soal, langsung kalian jawab. Jangan misalkan, saya ambil contoh ya, analogi. Bagaimana cara kita menempuh
perjalanan dari Bandung ke Jakarta misalkan? Jawabannya kan macam-macam. Yang intinya nanti dari Bandung, start dari Bandung, selesai di Jakarta, sampai di Jakarta. Mungkin bisa lewat kereta api, pesawat, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Yang jelas jawaban itu to the point. Tidak muter-muter, misalkan ke Jawa Tengah dulu, ke Jawa Timur dulu, yang memang sampai nantinya, tapi terlalu panjang. Kalau dosennya senior ya, sudah sepuh, itu kalau misalkan terlalu panjang jawabannya, akan menjenuhkan, ya, sehingga barangkali intinya nanti tidak terbaca. Beda dengan misalkan dosen itu sangat teliti, dibaca semua, nah itu akan aman. Tapi kalau misalkan ya terlalu panjang, kan itu juga mempengaruhi nantinya, apalagi yang dikoreksi dosen itu bukan hanya 1-2 orang, tapi bisa puluhan bahkan ratusan jumlahnya. Ya, jadi biasakan to the point. Apa maksud dari kalimat itu? Pertanyaan itu diserap dengan baik, kemudian dijawab secara langsung. Ini seperti main bulu tangkis lah. Main bulu tangkis itu kalau misalkan kita mainnya tanpa aturan ya, kita asal dapat shuttlecock kemudian jatuh di pihak lawan itu bagus. Tapi lihat main bulu tangkis itu ketika tidak kena ya, dibiarkan out, maka kita justru mendapatkan poin. Nah, itu yang penting. Kemudian berikutnya adalah jadikan apa yang menjadi perhatian dosen. Ya, misalkan dosen menginginkan kalian harus mengambil referensi utama dari jurnal tertentu. Nah, ambil referensi itu dari jurnal tertentu. Atau dosen tersebut sengaja memberikan buku atau bahan utama yang dari beliau sendiri. Maka itu jadikan rujukan utama. Karena itu juga akan mempengaruhi penilaian nantinya. Ya. Barangkali sekian yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini tentang bagaimana mendapatkan nilai agar maksimal di perguruan tinggi, khususnya ketika UTS dan UAS. Ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.